siapa Bang? Oke, aku baca ya. Adam adalah tokoh pertama dalam Alkitab, itu Bible ya, yang diciptakan oleh Allah. Ini yang Hah? aku tanda tanya besar menurut kitab Kejadian. Menurut kitab Kejadian, Adam diciptakan dari debu, tanah, dan ditiupkan nafas kehidupan oleh Allah. Bukan Allah. Kenapa emangnya? Kalau di Kejadian itu ya adalah Allah. Nah di situ dalam bahasa aslinya Yod He Vav He Elohim, bukan Allah Bang. Kalau Allah itu kan nama Tuhan kalian. Iya. Terus yang aku nggak nanya kalau seperti ini. Adam adalah tokoh pertama dalam Alkitab yang diciptakan oleh Yesus. Ini nggak ada pertanyaan, nggak tanda tanya besar Kak Maikana. Tapi iya karena gini Bang. Allah. Iya, kenapa gini ya? Bang, dengar dulu Bang. Karena kan gini, Yesus Kristus itu kan nama pribadinya ketika dia datang ke dunia. Kalau sebelumnya, sebelumnya di Perjanjian Lama atau ketika dia menciptakan Adam, dia disebut Yod He Vav He Elohim. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Tuhan Allah. Lain menerjemahkannya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah. Tapi kalau dalam bahasa aslinya itu Bang, bukan Tuhan Allah, tapi Yod He Vav He Elohim, Yahweh Elohim. Nah, Yod He Vav He Elohim itulah Tuhan Yesus itu sendiri Bang. Oh, jadi iya, kalau di Perjanjian Lama Tuhan Yesus disebut Adonai Elohim. Nah, ketika dia datang ke dunia melalui kenosis, melalui kelahiran, namanya disebut Yeshua. Karena gini, kita harus tahu dulu tradisi orang Israel Bang. Ketika mereka membaca huruf tetragrammaton, 4 huruf tetragrammaton Israel Ibrani, yaitu Yod He Vav He, ya Bang, itu nama yang kudus yang tidak boleh disebut secara sembarangan, sehingga orang Israel ketika membaca kitab, ketika bertemu nama ini, mereka memanggilnya Adonai Bang. Adonai, Tuhan, Tuhan. Ya sebentar dulu Bang, biar kamu paham. Oke. Kenapa bukan Yesus di situ menciptakan? Karena kamu harus paham dulu nama Yesus ini latar belakangnya dari mana. Kan kamu harus paham dulu, ya kan? Nah kalau di zaman para nabi, ya Nabi Musa, Nabi Yesaya, Yeremia, ya di zaman penciptaan Adam, memang namanya tidak dipanggil Yeshua. Karena apa? Ya, nama Yeshua itu ketika dia datang ke dunia melalui proses kelahiran. Tetapi sebelumnya dia dipanggil Adonai Elohim. Adonai. Nah, Adonai Elohim inilah yang datang ke dunia melalui proses kelahiran. Ketika dia datang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, tentu saja nggak dipanggil dia ya Adonai Elohim. Ya kan? Jadi semuanya sebentar dulu, Adik, sebentar dulu. Enggak, sebentar dulu, dengar dulu. Biar kamu tahu gitu loh. Kenapa namanya tidak langsung disebut Yahweh aja? Ketika dia datang ke dunia disebut namanya yang 4 huruf itu Yod He Vav He. Ya kan orang Israel nggak boleh memanggil secara langsung nama itu. Maka ketika dia datang ke dunia melalui proses kelahiran, maka namanya disebut Yeshua. Yesus dalam bahasa Indonesia. Nah, Yeshua itu bentuk singkatan dari namanya yang Maha Kudus, Yod He Vav He Yasa, yang artinya Tuhan Penyelamat. Nah, jadi Yeshua itulah Tuhan Allah itu sendiri Bang, gitu. Paham nggak? Yeshua. Jadi yang mana ini yang 100%? Ada Elohim, ada Yeshua, ada yang mana ini? Yang menciptakan Nabi Adam lah. Bukan tidak paham karena ini banyak datanya ini. Adam adalah manusia pertama. Kejadian 1:27, 1 Korintus. Kenapa ini? Dikena pencet sudah ini. Korintus berapa ini? Ini sudah begini Bang. Halo Abang Andi. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah itu sendiri, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan Adam, yang datang ke dunia melalui proses kelahiran melalui Bunda Maria. Paham nggak? Iya, kalau pahamnya sih paham. Jadi ya wes. Terus kenapa masih bingung? Bolak-balik nanya lagi. Ini bukan, aku nggak bingung Kak Mikana, aku nggak bingung. Terus? Jadi semua diisi Alkitab ini, diisi Bible lah ya. Enggak ada langsung ya yang menciptakan Adam itu
Yesus nggak ada ya? Elohim, Yesua begitu ya? Bang. Lah. Halo. Itu Ya. namanya ketika dia datang ke dunia melalui proses kelahiran. Tetapi waktu penciptaan dia dipanggil Adonai Elohim. Jadi Adonai Elohim itulah yang datang ke dunia, Bang, melalui proses kelahiran. Yang namanya disebut Yesua. Yesua itu diambil dari namanya yang kudus, Yod-Heh-Vav-Yasa, yang artinya Tuhan penyelamat gitu. Buat benda sia-sia. Nggak ada sia-sia di sini. Karena di sini saudaraku yang seiman pasti mendengar firman Tuhan ini dan mereka akan dikuatkan. Dan semakin cinta Tuhan Yesus. Jadi, sebetulnya, jadi Kak Mekana ini sebetulnya Tuhannya berapa sih? Kok ada Elohim, ada Yesua, ada berapa sih? Ya, sesuai dengan firman Ini Tuhan. tawaran, bukan tantangan ya. Bukan tawaran, pertanyaan. Tawaran bukan tantangan. Kalau tawaran kamu kan mengajak saya masuk ke agamamu, itu namanya tawaran. Aduh Tuhan. Loh, kalau tantangan itu aku mengajak ke Islam Kak Mekana. Kan Loh, sampean kan kamu sudah mengatakan ini pakai tawaran. hijab. Ketika kamu berapa sih nama Tuhanmu ini tawaran, bukan tantangan. Ini apaan sih? Iya. Itu kan namanya pertanyaan. Yang dijawab iya, nggak dijawab iya. Begitu kalau tawaran kan. Ini banyak nih. Ada, ini Google ini apakah gimana itu? Iya, bohong atau gimana? Tapi nggak bohong kira ini. Kok jadi ini kelari-lari lagi? Ini. Ya. Kenapa kok dibilang nggak betul ini dan ditempatkan di Taman Eden? Ini tawaran katanya. Berapa sih nama Tuhanmu? Berapa sih Tuhanmu? Ini tawaran, bukan tantangan katanya. Apaan itu? Anda yang sebenarnya ini saya pribadi pertanyaan. Ya, sebetulnya bukan ini lain jadi ini, bukan apa? pertanyaan ini. Ini maksudnya ini bukan bukan tantangan ya. Terus maksudnya apa? kalau kami karena itu pakai hijab itu cantik gitu. Terima kasih. Kalau enggak cantik ini cerah orangnya. Kalau sampean itu masuk Islam itu ya ngam lah kata orang Malaysia. Pakai hijab seperti itu. Tapi ya gimana lagi itu? Itu kepercayaan Anda nggak apa-apa juga. Mudah-mudahan kita sama-sama diselamatkan nanti di akhirat sama Allah. Sama Tuhannya lah begitu sama Tuhan. Bang Andi ini adalah Bang Andi ini juga cakep, manis ya kan? Kalau dia ikut Tuhan Yesus makin bersinar dan juga mendapatkan keselamatan kekal. Hitam manis memang enggak putih tapi hitam tidak ada manisnya kan? Kenapa abang itu manis, cakep? Kenapa? Kenapa kamu diciptakan ya kan? Manis, cakep, indah, berakal. Kenapa bang? Kenapa bentuk kita manusia ini seperti ini bang? Kenapa aku diciptakan cakep, ada yang putih, ada yang hitam. Iya, itu kan warna kulit. Kan ada yang cantik, tapi kan kita, ada yang sedang-sedang. Tapi tetap ya cantik itu relatif, ganteng itu relatif. Tidak ada manusia yang jelek, semuanya unik ya, semuanya sempurna, indah, berakal. Nah, kenapa kita diciptakan seperti ini? Indah ya, berakal dan sempurna. Kenapa, Bang? Nah, bisa nggak Abang menjelaskan itu menurut kitab Abang? Loh, kok kenapa nggak bisa? Oh, lalu apa alasannya? Kalau di Islam itu kan dikatakan itu Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa Tuhan. Apa namanya? Bang, yang saya tanya kenapa kamu diciptakan bentuknya sempurna, paling indah, paling berakal di antara semua ciptaan? Kenapa, Bang? Loh, ini katanya kan karena Tuhan tidak bisa dilihat. Enggak, kan kuasa Tuhan kan. Ini yang tadi malam kenapa alasannya kenapa? Ini yang tadi malam kan ada ramai-ramai banyak itu manusia, beribu-ribu manusia. Aku berpikir masa Yesus bisa menciptakan ini? Nih kan, udah lari-lari lagi ke dia kemana? Orang ditanya jawabannya apa? Bang, yang saya tanya Bang, ya kan, kenapa manusia ini ya kita ini bentuknya sempurna, indah, paling berakal di antara semua ciptaan? Kenapa Bang? Apakah kamu bisa menjawab itu? Itu yang saya tanya. Oh, itu ya. Aku nggak bisa jawab. Coba Bang Mekana jawab. Good. Ini langsung jujur. Kalau gini langsung jujur mengatakan aku nggak bisa jawab, nggak apa-apa, saya hargai saudaraku ya. Oke, memang saudaraku, mohon maaf dengan segala hormat, hanya Alkitab yang bisa menjawab itu. Karena apa? Alkitab
memberikan alasannya kenapa manusia adalah ciptaan yang paling indah, paling berakal di antara semua ciptaan. Ya, ini jawabannya saudaraku. Kejadian 1 Apa jawabannya? ayat 27. Ya. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itulah alasannya, Bang. Kenapa manusia ini makhluk yang paling indah, paling mulia, paling berakal di antara semua ciptaan? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim, yaitu rupa Tuhan Yesus Kristus. Wow, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Oke, sudah. Kalau dikatakan Tuhan bisa jadi manusia kan? Ya, karena prototipe kita adalah Tuhan Yesus. Wow, haleluya. Haleluya. Sebentar. Kalau di Kristen kan, di iman kakak kan ini kan, maksudnya Allah bisa jadi manusia kan? Tuhan lah maksudnya. Bukan Allah. Bisa jadi apa? Ya, Tuhan Yesus itu memang. Sebentar, bukan Tuhan dulu. Yesus kan manggil Bapak. Bapak itu bisa jadi manusia. Tuhan kan? Yesus yang menciptakan Adam dan Hawa, diciptakannya manusia itu menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus adalah Elohim itu sendiri. Makanya itu tadi, Bang, kenapa kita ini makhluk yang paling indah, paling mulia, paling berakal di antara semua ciptaan? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Jadi prototipenya kita itu Tuhan Yesus. Paham? Jangan panjang-panjang. Di sini semuanya isi Bible ini Yesus tidak menciptakan Adam. Ampun dah. Bolak-balik lagi kan? ke situ. Jujur aja. Jujur aja. Aku nggak bisa jawab, aku jujur. Tapi Bang, kalau nyerocos bisa juga. Di sini juga Yesus, di sini juga Adam. Bang, bentar dulu, Andi. Hah? Iya, kenapa? Itu apa yang kamu tunjukkan itu? Sebentar, ini bohong nggak tahu. Pokoknya di isi Bible ini nggak ada Adam itu nyembah sama Yesus. Nggak ada. Di mana itu faktanya? Coba tunjukkan datanya. Bahwa Adam itu nyembah sama Yesus. Kamu belum paham dari tadi. Sebentar, jawabnya Elohim apa? Bang Andi, bentar, Bang Andi. Tuhannya kan? Iya, sebentar gini. Ayo, oke. Nah, udah mulai panik dia nih. Ketika saya jelaskan, Alkitab bisa menjawab kenapa manusia diciptakan menurut begitu indah, begitu mulia di antara semua ciptaan ya. Karena kita diciptakan bergambar dan rupa Tuhan Yesus. Bang Andi, saya sudah jelaskan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dialah sang pencipta segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 3. Dialah terang yang sesungguhnya, Yohanes 1 ayat 9. Dialah yang menjadikan dunia, Yohanes 1 ayat 10. Israel adalah milik kepunyaannya, Yohanes 1 ayat 11. Sang firman atau Allah itu sendiri datang menjadi flesh. Jadi itulah Tuhan Yesus, Bang. Oke. Nah, makanya di perjanjian lama, di zaman Adam sampai zamannya Maleakhi, ya, mereka memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan apa? Ya Tehvave Elohim, Adonai Elohim. Kan tadi sudah saya jelasin. Cuman si Bang Andi ini. Saya tidak menyangkal ke itu. Coba itu jelaskan. Dan itu ya jujur ya. Aku kan jujur, kalau nggak bisa jawab jujur. Takut dosa aku. Kata Yesus itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu apa maksudnya itu? Oke, kita baca dulu itu ya. 100% manusia itu kalau mengatakan seperti itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dariku sendiri. Nah, kayak aku tadi itu. Saya minta maaf, saya tidak bisa jawab karena gitu. Ya kalau cuman yang ngarang-ngarang bisa aku di sini, tapi aku takut dosa. Bakalan mati semua masalah manusia ini. Nggak bakal kekal. Bang Andi, justru kamu yang ngarang-ngarang ya. Makanya kamu harus bertobat. Jadi gini saudaraku, Bang Andi. Bang Andi, ya. Oke. Gini, kamu baca Yohanes 5 ayat 1 sampai 47. Kalau menurutmu Tuhan Yesus itu hanya manusia biasa, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, lalu kenapa dia masih disalibkan sama orang Farisi? Siapa yang disalibkan? Kok kesalib? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan disalibkan sama orang Farisi, sama imam-imam kepala ahli Taurat. Aku nggak nanya salib. Kan kamu menyimpulkan hanya dengan satu ayat. Lalu kalau menurutmu Tuhan Yesus itu hanya manusia biasa, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, lalu kenapa dia masih disalibkan? Nggak, aku sebenarnya nanya gini kok. Ini kalau bingung dia sudah.
Bukan bingung, nggak ada yang bingung di sini. Ya, silakan jawab. Kalau di iman kakak ini kan apa namanya tuh, Tuhan bisa jadi apa saja, bisa jadi manusia katanya ya, bisa jadi kucing, bisa jadi apa. Pertanyaannya gini, apakah pantas seorang yang maha kuasa itu menjadi seperti itu? Dia bisa memang, tapi pertanyaan besarnya itu, tanda tanya besarnya, apakah pantas Tuhan yang maha kuasa itu? Karena gini saudaraku seperti ya. Itu. Ya. Emas atau berlian kamu tempatkan di mana saja dia tetap berlian, betul nggak? Betul nggak? Iya, kenapa? Kenapa emangnya? Begitu pula Tuhan, dia datang kemanapun, berada dimanapun, tempat itu tidak pernah mempengaruhi dia, tetap suci, kudus, mulia, agung. Ketika Tuhan pun datang dalam rupa seperti kita manusia, dia tetap kudus, suci, mulia, agung, dan berkuasa. Enggak, pertanyaan aku tadi itu, apakah pantas? Betul nggak teman-teman? Betul ya, paham ya? Manusia Tuhan itu. Bukan kudus, mohon maaf. Kudus ya. A, pantas, B, tidak pantas. Andi, coba kamu ambil berlian. Kamu tempatkan di mana berlian itu, dia tetap berlian, betul? Berlian apa itu? Apa kok berlian itu? Ini mau tahu dia apa berlian? Emas. Kalau nggak emas, pernah lihat emas? Iya. Emas pernah lihat nggak? Jangan-jangan nggak pernah lihat emas pula ini. Alhamdulillah. Coba kamu tempatkan emas dimanapun, dia tetap emas, betul nggak? Betul. Nah, emas aja ya kamu tempatkan dimanapun, mau di tanah, mau di ini, mau di itu, dia tetap emas. Nah, apalagi Tuhan semesta alam, ketika dia datang ke dunia pun dalam rupa seperti kita manusia, dia tetap. Itu topiknya di bawah itu, ganti katanya. Iya, mungkin ya, aku minta maaf ya saudara. Ya. Jadi gini saudaraku, dengar. Makanya ketika dia datang pun ke dunia dalam rupa seperti kita manusia ini, dia tetap berkuasa. Dia membangkitkan Lazarus, membangkitkan Yairus, menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata orang buta, menciptakan roti dan ikan dimakan 5.000 orang laki-laki, ya. Ketika dia juga mengutus para rasulnya diberikan kuasa. Makanya rasul-rasulnya bisa membangkitkan orang mati, ya, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Makanya kamu tahu nggak, setan itu takut hanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Bahkan anak-anak Tuhan Yesus saja setan itu nggak berani. Bahkan ada ayat di situ di Bible itu, Yesus takut sama setan. Makanya ada ayat di mana Tuhan Yesus takut sama setan? Itu aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu takut sama setan. Aduh Tuhan, tolong. Makanya kamu jangan ngarang. Bertobatlah sebelum terlambat. Bukan ngarang, dosaku sama yang di atas dosa. Kalau ya udah, tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayat di mana Tuhan Yesus takut sama setan. Tunjukkan ayatnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dariku di bawah, jangan ganti. Ya, loh, kamu sudah baca nggak Yohanes 5 ayat 30 sampai 40? Apa itu? Nih, oke. Saya baca ya. Dibaca aja. Biar di bawah dengar. Yohanes 5 ayat 30 sampai 40. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang kesaksian tentang aku. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, kalau memang Tuhan Yesus itu menurutmu tidak bisa berbuat apa-apa, lalu kenapa Tuhan Yesus menyatakan kamu menyelidiki kitab-kitab suci untuk mendapatkan hidup kekal? Padahal kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu.